Jika perang meletus antara Amerika Serikat dan Iran, berapa lama konflik itu akan berlangsung? Banyak yang mungkin berpikir, dengan kekuatan militer Amerika yang superior, perang akan berakhir dalam hitungan hari, tapi benarkah sesederhana itu? Mari kita telusuri skenario ini lebih dalam. Di atas kertas, kekuatan militer Amerika Serikat memang tampak tak tertandingi. Anggaran pertahanan mereka berkali-kali lipat lebih besar dari Iran. Mereka memiliki teknologi militer paling canggih di dunia, termasuk ribuan pesawat tempur generasi kelima. Armada kapal induk yang mampu memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia, serta kemampuan siber dan satelit yang luar biasa. Di sisi lain, Iran memiliki militer yang lebih konvensional, dengan teknologi yang sebagian besar sudah menua. Namun, mereka memiliki keunggulan jumlah personel aktif dan cadangan yang sangat besar, beserta program rudal balistik yang berkembang pesat dan menjadi ancaman serius bagi pangkalan militer AS dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Kekuatan militer saja tidak pernah menceritakan keseluruhan cerita. Mari kita bayangkan 3 skenario perang yang mungkin terjadi. Skenario pertama adalah serangan terbatas. Ini bisa berupa serangan udara dan rudal yang ditargetkan pada fasilitas nuklir Iran, pangkalan militer, atau infrastruktur komando dan kontrol. Tujuannya bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk melumpuhkan kemampuan militer Iran secara signifikan. Konflik semacam ini bisa berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Amerika akan mengandalkan keunggulan udaranya untuk menghancurkan target-target penting dengan cepat. Namun, Iran pasti akan membalas. Mereka bisa menggunakan rudal-rudalnya untuk menyerang pangkalan AS di Qatar, Bahrain, atau Uni Emirat Arab. Mereka juga bisa mengganggu jalur pelayaran vital di Selat Hormuz yang akan mengguncang ekonomi global. Jadi, bahkan skenario terbatas pun penuh dengan risiko eskalasi yang tak terduga. Skenario kedua adalah perang skala penuh, namun tanpa invasi darat. Di sini, tujuannya lebih ambisius, menghancurkan militer Iran secara menyeluruh. Ini akan melibatkan kampanye pengeboman udara yang berkelanjutan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Angkatan Laut AS akan memblokade pantai Iran, sementara serangan siber mencoba melumpuhkan jaringan listrik dan komunikasi. Tujuannya adalah memaksa rezim Iran untuk menyerah tanpa harus menginjakkan kaki di tanah mereka. Iran, dalam posisi bertahan, akan mengerahkan seluruh arsenal rudalnya dan mengaktifkan jaringan proksi mereka di seluruh Timur Tengah, seperti Hizbullah di Lebanon, atau milisi di Irak dan Suriah. Kawasan ini akan terbakar dalam konflik yang jauh lebih luas, dengan potensi korban sipil yang sangat besar dan krisis pengungsi yang masif. Perang ini bisa berlangsung berbulan-bulan, dan hasilnya tetap tidak pasti. Skenario ketiga, yang paling ekstrim, adalah invasi darat dan pendudukan penuh. Ini adalah skenario yang paling menakutkan dan paling lama. Setelah kampanye udara awal, ratusan ribu pasukan darat Amerika dan sekutunya harus masuk ke Iran. Disinilah keuntungan terbesar Iran mulai terlihat. Pertama, geografi. Iran adalah negara yang sangat luas, dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan terjal dan gurun yang tandus. Medan ini sangat ideal untuk perang gerilya, menjulitkan pergerakan pasukan lapis baja, dan menciptakan banyak tempat persembunyian bagi para pejuang. Ingatlah bagaimana medan pegunungan di Afghanistan menjadi mimpi buruk bagi kekuatan asing selama berabad-abad. Iran adalah Afghanistan dalam skala yang jauh lebih besar. Kedua, populasi. Iran memiliki lebih dari 88 juta penduduk, banyak di antaranya memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Sejarah menunjukkan bahwa pendudukan asing seringkali justru menyatukan faksi-faksi yang sebelumnya berseteru untuk melawan musuh bersama. Menghadapi perlawanan dari puluhan juta orang di perkotaan dan pedesaan akan menjadi tugas yang hampir mustahil. Ini bukan lagi perang antar tentara, tetapi perang melawan seluruh masyarakat. Perang asimetris, di mana bom pinggir jalan, serangan bunuh diri, dan penyergapan menjadi taktik sehari-hari, akan menyebabkan kerugian besar bagi pasukan pendudukan. Biaya finansial dan korban jiwa akan meroket, menciptakan tekanan politik yang luar biasa di dalam negeri Amerika. Sejarah invasi di Irak dan Afghanistan mengajarkan pelajaran pahit tentang betapa sulitnya menduduki negara dengan budaya dan sejarah yang kompleks. Pendudukan Iran bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dengan akhir yang tidak jelas dan kemungkinan besar berakhir dengan kegagalan strategis. Selain tantangan militer di lapangan, dampak global dari perang semacam ini akan sangat dahsyat. Harga minyak akan melambung tinggi,
memicu resesi ekonomi di seluruh dunia, stabilitas seluruh kawasan Timur Tengah akan runtuh, menciptakan lahan subur bagi kelompok-kelompok ekstremis baru untuk tumbuh. Hubungan diplomatik global akan tegang. Dengan negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok kemungkinan besar akan menentang tindakan AS, menciptakan polarisasi dunia yang berbahaya. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, berapa lama perang akan berlangsung? Jawabannya sangat kompleks, serangan cepat mungkin bisa dilakukan. Tetapi kemenangan sejati, yaitu penaklukan total dan stabilisasi negara seukuran Irak, adalah sebuah ilusi dalam perang modern. Medan yang sulit, populasi yang besar dan nasionalistis, serta potensi perang gerilya yang berkepanjangan membuat invasi penuh menjadi pilihan yang sangat tidak menarik dengan biaya yang tak terhingga. Perang bukan hanya tentang siapa yang memiliki senjata terbaik, tetapi juga tentang kemauan, geografi, dan daya tahan. Dalam kasus Irak, menaklukkan mereka mungkin adalah sebuah tantangan yang bahkan tidak mampu dipikul oleh kekuatan militer terkuat di dunia, sekalipun ini adalah pengingat bahwa di era modern, kemenangan total di medan perang seringkali merupakan sebuah konsep yang sudah usang. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menemukan analisis ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk konten mendalam lainnya.